Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Rima Murtiningsih dengan NIM 7211414226 dari Rambil Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, jika pada kesempatan kemarin nih kita akan udah belajar tentang bab 8 tuh, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang bab 9, yaitu mengenai keamanan informasi. Nah, di dalam materi ini ada apa aja sih, Kak? Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan bahas tentang 12 subpoinnya ya. Ada kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian, keamanan informasi, manajemen keamanan informasi, ancaman, resiko, persoalan e-commerce, manajemen dan kebijakan keamanan resiko, pengendalian, peraturan pemerintah, standar industri dan sertifikasi profesional, peletakan manajemen serta manajemen keberlangsungan bisnis. Untuk yang pertama yaitu tentang kebutuhan informasi akan keamanan dan pengendalian. Nah, pada masa sekarang ini perusahaan itu semakin menyadari betapa pentingnya menjaga keamanan informasi yang dimiliki perusahaan tersebut, baik yang berbentuk fisik maupun virtual tuh. Jadi, hal ini juga berdampak terhadap pentingnya menjaga seluruh sumber daya organisasi bagi keberlangsungan organisasi. Untuk apa? Untuk mencegah kemungkinan ancaman yang mungkin saja timbul, yang mungkin saja menyerang informasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk yang kedua ada keamanan informasi. Nah, pada masa sekarang ini, industri dan juga pemerintah itu juga semakin menyadari betapa pentingnya menjaga keamanan informasi yang dimilikinya tersebut. Nah, pada masa sekarang ini pun mereka juga selalu berusaha untuk menjaga keamanan informasinya tersebut. Maka dalam hal ini istilah keamanan sistem atau security system itu semakin digunakan ya. Sistem security itu semakin digunakan. Nah, tujuan dari keamanan informasi itu sendiri ada 3 nih. Nah, sebelumnya kita akan bahas nih tentang keamanan informasi itu apa sih, Kak? Jadi, information system itu merupakan information security itu merupakan sebuah cara gimana kita untuk bisa menjaga keamanan informasi itu sendiri agar pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang, pihak-pihak yang tidak memiliki itu tidak bisa mencuri informasi yang kita miliki tersebut. Nah, dari keamanan informasi tersebut itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada ketersediaan, dan yang ketiga ada integritas. Untuk yang pertama ada kerahasiaan. Perusahaan berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Nah, sistem informasi eksekutif, sistem informasi sumber daya manusia, serta sistem informasi pemrosesan transaksi menjadi suatu hal yang penting dalam hal ini ya. Kemudian ada ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Nah, hal ini menjadi penting nih, contohnya seperti sistem informasi eksekutif dan juga sistem informasi sumber daya manusia itu merupakan suatu bagian yang penting dalam informasi perusahaan. Kemudian ada integritas. Semua sistem informasi harus memberikan presentasi yang akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Kemudian ada manajemen keamanan informasi. Nah, manajemen keamanan informasi ini gimana sih cara kita untuk menjaga keamanan informasi kita dan gimana caranya gitu. Nah, dalam manajemen keamanan informasi ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada mengidentifikasi ancaman yang menyerang, yaitu kita mengidentifikasi berbagai macam ancaman-ancaman yang bisa saja menyerang informasi perusahaan yang kita miliki gitu. Kemudian sumber daya informasi perusahaan itu meliputi sumber daya informasi mengenai kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian ada mendefinisikan resiko. Jadi maksudnya di sini menganalisis resiko-resiko yang mungkin saja timbul terhadap atau yang mungkin saja menyerang terhadap keamanan informasi yang kita miliki nih. Kemudian ada mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko tersebut. Nah, dari resiko-resiko yang mungkin saja timbul, kita memiliki berbagai alternatif pilihan pengendalian nih. Dan kita harus memilih kira-kira mana sih pengendalian yang mungkin saja cocok, yang mungkin saja berhasil jika kita terapkan gitu. Yang keempat ada ancaman. Dalam ancaman ini kita akan bahas tentang ancaman internal dan eksternal serta tindakan kecelakaan dan disengaja. Yang pertama ada ancaman internal, di mana ancaman internal ini mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan mitra bisnis. Di mana Company Security Institute itu mengatakan bahwa sekitar 40%-nya itu ada pihak-pihak yang mungkin saja mampu untuk memberikan ancaman-ancaman nih kepada keamanan informasi suatu perusahaan itu sendiri. Kemudian ancaman eksternal itu memiliki dampak atau potensi kerugian yang bisa diterima oleh perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan ancaman internal itu sendiri. Kemudian ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan yang disengaja dilakukan dengan tujuan untuk mencelakai. Di mana ada beberapa tindakan yang mungkin saja timbul itu karena orang-orang yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan itu sendiri.
Di sini ada 5 jenis ancaman ya, ada virus, worm atau cacing, Trojan horse atau kuda Troya, adword dan juga spyware. Untuk yang pertama ada virus. Program komputer yang dapat merefleksi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Nah, kita kan udah sering tuh menemui beberapa virus yang mungkin saja ada dalam komputer kita atau ada dalam sistem penyimpanan kita. Kemudian ada worm atau cacing, tidak dapat merefleksikan dirinya sendiri dalam sistem, tapi dapat menyebarkannya melalui salinan email. Kemudian ada Trojan horse atau kuda Troya, tidak dapat merefleksikan dirinya sendiri dalam sistem, si pengguna menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Kemudian ada adword, memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Kan kita sering tuh, misal kita lagi mengerjakan sesuatu, atau misal kita lagi googling gitu, ada iklan-iklan yang mungkin muncul tuh. Jadi itu contohnya ya. Kemudian ada spyware, mengumpulkan data dari mesin-mesin pengguna. Ya, selanjutnya ada resiko. Nah, resiko itu apa sih, Kak? Resiko atau yang sering kita kenal dengan information security risk merupakan potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Jadi nggak mungkin kan ada yang menginginkan timbulnya resiko. Jadi resiko itu datang tanpa kita harapkan gitu. Nah, di sini ada 4 jenis resiko. Ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian, penggunaan yang tidak terotorisasi, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan pelayanan, serta modifikasi yang tidak terotorisasi. Untuk yang pertama ada pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Nah, di sini itu contohnya seperti mata-mata dalam dunia industri ya, yang mungkin saja itu memiliki kemampuan untuk mencuri informasi-informasi suatu perusahaan, di mana kemudian kriminal komputer itu juga bisa melakukan penggelapan uang atau dana perusahaan itu sendiri. Kemudian ada penggunaan yang tidak terotorisasi. Jadi di sini itu misalnya ada suatu pihak yang dimana pihak itu tidak memiliki hak atau kewenangan untuk mengakses informasi perusahaan, tapi mereka itu mampu untuk melakukan itu gitu. Kemudian ada penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan pelayanan. Jadi di sini itu bisa berakibat penghancuran sistem-sistem komputer. Kemudian ada modifikasi yang tidak terotorisasi. Maksudnya di sini kan misalnya dalam komputer itu pasti melakukan suatu pembaruan. Pembaruan itu tanpa disadari itu juga bisa melakukan kemungkinan pembaruan yang tidak terotorisasi yang bisa menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan oleh pengguna informasi itu sendiri. Kemudian ada persoalan e-commerce. Di sini ada 2 persoalan e-commerce ya. Ada kartu kredit sekali pakai dan juga praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Untuk yang pertama ada kartu kredit sekali pakai. Jadi cara kerja dari kartu kredit ini adalah ketika seorang pemakai ingin melakukan suatu pembelian terhadap suatu barang, maka ia akan memperoleh angka yang acak dari situs web di mana perusahaan kartu kredit tersebut mengamalkan. Yang selanjutnya adalah praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Di sini ada 10 praktik keamanan ya, ada memasang dan memelihara firewall, memperbarui keamanan, melakukan enkripsi pada data yang tersimpan, melakukan enkripsi pada data yang dikirimkan, menggunakan dan memperbarui panti lunak antivirus, membatasi akses data kepada orang yang ingin tahu, kemudian secara teratur memiliki sistem keamanan, kemudian tidak menggunakan kata sandi default yang disediakan oleh vendor. Jadi kemungkinan itu kata sandi yang kita gunakan itu yang hanya kita sendiri yang tahu, tapi itu tuh kita mudah mengingatnya gitu. Kemudian ada memantau akses data dengan ID unik, memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. Itu ya praktik keamanannya. Ya, selanjutnya adalah tentang manajemen resiko. Jadi di sini itu kita bagaimana kita untuk mengendalikan resiko atau menghilangkan resiko atau mengurangi dampaknya apabila resiko tersebut sudah menimpa perusahaan kita gitu. Jadi di sini ada 4 tahapan, ada identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko, menyadari resikonya, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resikonya benar-benar terjadi, serta menganalisis kelemahan perusahaan. Yang selanjutnya adalah tentang kebijakan keamanan informasi. Nah, di sini ada beberapa kebijakan keamanan informasi ya. Yang pertama ada inisiasi proyek, yaitu tim yang menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Jadi di sini itu ada tim-tim, pembentukan tim-tim untuk menyusun kebijakan keamanan informasi itu sendiri. Kemudian ada penyusunan kebijakan, tim proyek berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh dengan proyek ini. Jadi tim penyusun itu tidak menyusun secara sendirian gitu. Jadi mereka berkonsultasi dengan semua pihak yang bisa saja bersangkutan. Kemudian ada konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi dengan manajemen untuk memberitahukan temuannya saat itu untuk mendapatkan pandangan. Jadi setelah menemukan kebijakan itu mereka akan berkonsultasi dengan manajemen untuk meminta pendapat. Ini gimana ya kalau kebijakannya kayak gini gitu. Kemudian ada kesadaran dan edukasi. Program pelatihan kesadaran dan edukasi kebijakan dilaksanakan dalam unit-unit organisasi. Kemudian ada penyebar luasan kebijakan. Kemudian kan setelah
kebijakan tersebut terbentuk, kemudian setelah dikonsultasikan dengan semua pihak, setelah dikonsultasikan dengan manajemen, maka kebijakan tersebut dianggap diterima dan kemudian disebarluaskan kepada seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan, seperti itu. Kemudian ada pengendalian. Nah, pengendalian di sini ada 3 ya yang akan saya bahas. Ada pengendalian teknis, pengendalian formal, dan juga pengendalian informal. Nah, pengendalian teknis di sini ada pengendalian teknis, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis, pengendalian fisik, serta penempatan pengendalian teknis. Nah, pengendalian teknis itu apa sih, Kak? Jadi, pengendalian teknis itu merupakan pengendalian yang sudah menjadi satu dalam suatu sistem ketika sistem tersebut sedang disusun oleh tim menyusunnya. Kemudian ada pengendalian formal, mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan, serta pencegahan perilaku yang berbeda dari aduan yang berlaku. Kemudian ada pengendalian informal, mencakup program-program pelatihan dan edukasi, serta program pembangunan manajemen. Jadi di sini sifatnya seperti mencegah ya. Kemudian ada peraturan pemerintah. Pemerintah di Amerika Serikat dan Inggris telah menentukan standar dan peraturan yang ditujukan untuk menanggapi masalah keamanan informasi yang semakin meningkat. Di sini ada 2 ya, ada standar keamanan komputer pemerintah Amerika Serikat yang tadi ini dilakukan oleh Reset Generate ya. Kemudian ada Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris atau ATCSA 2001. Kemudian ada standar industri dan sertifikasi profesional. Standar industri, The Center for Internet Security, organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Kemudian ada sertifikasi profesional, di sini ada beberapa programnya ya, ada asosiasi audit sistem dan pengendalian, ada konsorsium sertifikasi keamanan sistem informasi internasional, serta Institut SANS. Kemudian meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya. Perusahaan harus mencanangkan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan ancaman dan risiko. Jadi di sini seperti implementasinya ya, implementasi dari manajemen keamanan informasi tersebut dalam praktik-praktiknya dalam informasi dalam sebuah organisasi, seperti itu. Kemudian ada manajemen keberlangsungan bisnis dan penempatannya. Manajemen keberlangsungan bisnis atau BCM itu apa sih, Kak? Jadi manajemen keberlangsungan bisnis itu merupakan aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Sejak akhir tahun 1980-an, banyak upaya dilakukan untuk membangun perencanaan kontingensi dan banyak informasi serta bantuan yang tersedia. Sistem komputer TAMP memasarkan sistem pemulihan bencana yang mencakup sistem manajemen basis data, kontribusi, dan perangkat yang dapat digunakan untuk mempersiapkan rencana pemulihan. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.